Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait Dewan Pengawas Syariah dan aplikasinya pada lembaga keuangan syariah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih Dewan Pengawas Syariah itu apa? Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada pimpinan serta memonitor aktivitas dari lembaga keuangan syariah atau LKS tersebut agar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, kemudian dasar hukum Dewan Pengawas Syariah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Pasal 32 Tahun 2008 perihal perbankan syariah mengenai DPS dalam perbankan syariah. Adapun isi dari UU Nomor 21 Pasal 32 Tahun 2008 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu DPS harus ada dalam bank syariah dan bank umum konvensional yang mempunyai UUS. Yang kedua yaitu dalam ayat 1 ditegaskan bahwa DPS diangkat oleh rapat umum pemegang saham dan dipertimbangkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan yang ketiga yaitu DPS bertugas untuk menyampaikan nasihat dan saran kepada pimpinan serta mengontrol kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah Islam. Kemudian DPS juga diatur dalam Fatwa DSN MUI. Kemudian selanjutnya di sini ada kriteria atau persyaratan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama yaitu memiliki integritas, yang kedua yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ketiga memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Yang keempat memiliki komitmen terhadap pengembangan bank yang sehat dan tangguh. Yang kelima tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatuhan diri yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang keenam yaitu kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang ada di bidang syariah, muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan dan keuangan secara umum. Selanjutnya yaitu prosedur penerapan anggota DPS. Sebelum mendapat penetapan dari DSN MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia, pihak bank wajib mengajukan calon untuk anggota DPS. Ada dua hal yang dilakukan Bank Indonesia dalam hal memberikan persetujuan atas permohonan anggota DPS, yaitu yang pertama, penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen. Yang kedua, melakukan wawancara kepada calon anggota DPS. Dua hal tersebut dilakukan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia, khususnya untuk kompetensi mengenai pemahaman operasional bank syariah. Sedangkan penetapan dari DSN MUI dilakukan untuk kompetensi pemahaman mengenai prinsip syariah. Sedangkan prosedur permohonannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 15 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, permohonan untuk mendapatkan penetapan DSN MUI sudah wajib disampaikan. Kedua, 30 hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia, DSN MUI wajib menetapkan calon untuk menjadi anggota DPS. Yang ketiga, 10 hari setelah pengangkatan anggota DPS melalui bank wajib melaporkan diri kepada Bank Indonesia. Kemudian, kewajiban bank syariah kepada DPS. Bank syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggung jawab selaku DPS. Yang pertama yaitu mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasi kepada manajemen bank. Yang kedua yaitu memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen bank. Kemudian selanjutnya ada tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain
Yang pertama itu dalam ruang lingkup umum, yaitu yang pertama menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang kedua yaitu mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Kemudian selanjutnya melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Kemudian dalam ruang lingkup pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank, yang pertama yaitu meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan. Kemudian selanjutnya memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian selanjutnya dalam ruang lingkup pengawasan terhadap kegiatan bank. Dewan Pengawas Syariah menganalisis laporan yang disampaikan oleh atau yang diminta dari direksi, pelaksana fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. Kemudian selanjutnya menetapkan jumlah uji atau sampel transaksi yang akan diperiksa dan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan. Oke, selanjutnya yaitu mengenal Dewan Pengawas Syariah dalam praktek lembaga keuangan syariah. Perbankan syariah bagian dari lembaga keuangan syariah, di mana ini merupakan bagian dari praktek dari ekonomi Islam, di mana tujuannya yaitu untuk menerapkan sistem nilai Islam dalam ruang lingkup bidang ekonomi. Karena begitu, bidang tersebut bagi kehidupan umat muslim, maka segala jenis transaksi maupun perjanjian yang dilakukan lembaga keuangan harus tetap merujuk pada aturan syariah. Agar mencegah terjadinya penyelewengan penerapan prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai lembaga yang punya wewenang dalam bidang keagamaan demi kepentingan umat Islam di Indonesia, membentuk Dewan Syariah berskala nasional, yaitu Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini berdiri pada tanggal 10 Februari tahun 1999 sesuai dengan surat keputusan MUI nomor KEP 754 MU 2 tahun 1999. Hal yang melatar belakangi pembentukan DSN, yaitu yang pertama, mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi, mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Secara umum, pihak Dewan Syariah Nasional akan mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah dengan cara membuat produk syariah berdasarkan hukum Islam. Selain itu, DSN juga meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam prakteknya, keberadaan DSN hadir dengan memberikan rekomendasi pegawai Dewan Pengawas Syariah yang wajib ada di bank syariah maupun perseroan dengan prinsip syariah. Bila menemukan ada keganjalan, pihak DSN dapat memberikan teguran hingga melaporkan ke pihak berwajib kepada lembaga yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, pengawasan terhadap perbankan syariah yaitu merupakan bagian internal meliputi Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia, Dewan Direksi Bank Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Dewan Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin keislaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, Dewan Syariah dikenal dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi
umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari praktek dari ekonomi Islam. Karena begitu vitalnya bidang tersebut bagi kehidupan umat muslim, maka segala jenis transaksi maupun perjanjian yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus tetap merujuk pada aturan syariah. Agar mencegah terjadinya penyelewengan penerapan prinsip syariah dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional atau DSN. Oke, di sini selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan. Yang pertama itu yaitu pertanyaan dari Pilja dan Ripaldi. Ini hampir sama ya pertanyaannya, yaitu bagaimana sih kendala-kendala yang dihadapi DPS dalam melaksanakan kegiatannya dalam perbankan syariah di Indonesia. Nah, jawabannya, problematika yang dihadapi oleh DPS terutama di Indonesia ini, yang pertama itu DPS memiliki kesibukan lain selain menjadi pengawas syariah sehingga tidak fokus dalam mengawasi. Tantangan yang berat untuk mengajak seluruh elemen dalam mematuhi syariah, terutama mengajak anggota tuntutan untuk selalu istiqomah dalam mematuhi aturan syariah harus dilakukan bersama-sama dan saling mengawasi. Kesulitan mencari orang sebagai DPS yang mau berkomitmen kuat dalam menjaga kepatuhan syariah. Solusi untuk problematika tersebut pada lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kualitas diri dari DPS dengan memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Setiap lembaga keuangan syariah harus mematuhi prinsip GCG untuk meningkatkan kinerja, dan DSN bekerjasama dengan pembuat kebijakan lain dalam hal keuangan syariah. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mia dan Pina. Ini juga hampir sama ya pertanyaannya, bagaimana sih peran pengawas syariah itu terhadap perbankan syariah. Nah, peran DPS sendiri itu adalah sebagai pengawas dari lembaga keuangan yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lain-lain, sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah saat ini belum berjalan optimal dalam mengawasi lembaga keuangan syariah, khususnya dalam hal bidang asuransi syariah. Permasalahan ini yang menjadi penyebab kurang optimalnya antara lain masalah sumber daya manusia dan kinerja DPS itu sendiri, terutama di Indonesia. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu dari Haikal. Pertanyaannya itu, apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah jika terjadi penyimpangan dari ketentuan dan prinsip syariah pada suatu bank? Di sini Dewan Pengawas Syariah ini memberikan nasihat dan saran terlebih dahulu kepada direksi atau pimpinan usaha syariah atau pimpinan kantor cabang tersebut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. Kemudian selanjutnya melakukan pengawasan baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian selanjutnya sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dari fatwa DSN. Kemudian selanjutnya merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN. Kemudian selanjutnya melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan selamat menyaksikan video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.